Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Barestio dengan NNP 50171287. Kali ini di video selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang hal yang sama tapi menggunakan data yang berbeda. Di video sebelumnya saya menggunakan data SP dan sekarang saya akan menggunakan data MT dengan cara yang sama dan tidak jauh berbeda. Yaitu yang pertama-tama kita harus menginput library dulu terlebih dahulu, yaitu kita akan tulis ini import. Kita akan mengimport zip aja juga, zip file import dan import nanti smp, dan kita akan import pandas pd, dan kita akan mengimport import matplotlib sebagai plot asplt. Kita akan masukkan from script signal import butter yang sama seperti di video sebelumnya. Ini kita salin aja karena sama, tidak jauh berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan masukin data file yang sama juga menggunakannya. Itu kita akan menggunakan seperti zip filenya apa dan sebagaimana. Oke, dan saya akan jelaskan dulu. Jadi import NumPy ini kita itu untuk membuat perhitungan numerik ya seperti apa. Dan untuk pandas ini kita akan membuat untuk pengolahan data. Sedangkan matplotlib itu akan membuat grafiknya seperti apa. Lanjut untuk Skippy signal itu filteringnya, dan FFT itu adalah analisis frekuensinya seperti itu. Kita akan menginput parameternya yaitu lokasi file zipnya. Kita bisa mengatur nilai cut off frekuensinya, low pass, high pass, dan band pass ya. Jadi kita bisa menentukan order filter juga seperti apa. Dan di sini kita pakai data EDI, jadi biar terbaca EDI-nya, dan akan mengambil data resistivitasnya saja, RHX dari setiap pengukuran, dan menggabungkannya menjadi satu array sinyal gitu. Ya, ada filtering data itu low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan ada FFT, phase Fourier transform, itu membuat data dari domain jarak waktu ke domain frekuensi. Itu digunakan untuk melihat frekuensi dominan dan membantu menentukan cut off filter yang sesuai. Dari visualisasinya juga nanti, yaitu menampilkan grafik, ada data asli, hasil low pass, high pass, band pass, dan spektrum FFT. Oke. Eh, Kita lanjut lagi, kita akan masukin membaca data ID-nya, itu kita tulis di bawahnya. Kita running dulu. Oke, misalnya ini def x def x. Kita tulis di sini blok kita tulis ini teks koma blok dalam kurung. Misalnya kita masukin patternnya apa aja, pattern RV, dan kita akan pakai tanda seperti ini untuk mengetahuinya. Itu kita tulis di sini blok sama yang kemarin. Ini fungsinya, kita menulis seperti ini, yaitu uh, untuk kita bisa melihat nilai-nilainya seperti apa. Jadi, hmm, nah ini untuk menilai data seperti apa gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Itu tadi yang saya bilang, kita blok ini untuk mengambil nilai yang ada di situnya. Jadi fungsinya untuk mengambil data numerik dari blok tertentu di file ID-nya. Lanjut lagi, kita akan menulis nilainya, yaitu dari blok. Kita harus blok yang kita di sini aja langsung guys, untuk agar tidak, karena ini sama seperti sebelum data sebelumnya, jadi untuk mempercepat waktu saja kita akan buat seperti ini, langsung saja di sini. Nah, kita masukin if itu untuk membaca nantinya, kan ada if non nums rvindal, itu nanti adalah untuk melihat nilai-nilainya seperti apa aja.
Jadi di sini adalah kita mau input nilai-nilainya dulu. Return on. Kita akan tulis ini. eh, hmm, return non. Kita bisa lagi di sini ya. Yaitu tulis nums sama dengan re tik vindal. Kita tutup ini, kita tambahin di bawahnya ini ada r bla 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 bla. Kita tambahin r di sini untuk penambahannya. Nah, coba di sini. Nah, kita lanjutin lagi di bawahnya itu return. Fungsinya untuk mereturn kembali nilainya itu return np array. Bisa tulis sini nums, koma, titip, tipenya float. Tutup. Oke, di sini sudah. Kita lanjutin lagi. Untuk kita akan mengambil load data ID-nya. Kita kan ID kelompok 7. Jadi kita akan ngeload data ID-nya seperti apa. Pertama-tama kita tulis dulu di bawahnya. Spasi ZF sama dengan zip file titik zip file terus kita kurung eh, zip file. Nah, tutup lagi. Jadi kita masukin nilai-nilainya itu id files sama dengan sort. Dalam ini kita akan buat garis ini sorted itu fungsinya kita akan masukin nilai-nilai zip ya. Jadi kita akan masukin nilai data kita. Makanya kita sorted yaitu adalah milih yang hanya file yang mengandung nama kelompok 27 itu aja. Jadi kita filter lagi. Oke, lanjut lagi. Sorted status F for F in. Kita masukin nilai in ZF name list. Kita masukin name list ya. Di situ berikutnya kita akan menggunakan if jika, nah ini ya, itu yang tadi saya bilang masukkan datanya if kalau kalau 27 in v v nggak ada kesalahan di sini. N f the n n suite terus dalam kurung edi tulis titik edi. Oke, terus di sini kita tutup kurung dulu. Ntar sini enter print jumlah titik koma learn edi files enter. Kita tulis lagi for. Kita udah ngeprint, kita akan buat al signal, tulisnya al signal sama dengan kita tulis lagi for file in edi files list text zip titik read data file ya. Terus kita tulis titik d decode. Kita tulis error
sama dengan ignore ya. Tutup sini enter. Terus signal X extract block, terus tulis teks koma, terus masukin ini Z X R I R. Oke. Nah ini kita masih masukin ini fungsinya sama. Ini kita masih mencoba, yaitu kita masih mencoba meload data ID-nya. Oke, lanjut lagi sini. Ini sama seperti yang sebelumnya, jadi langsung kita salin aja. Hmm. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita akan nge-create distance axis-nya. Jadi kita akan membuat create dan sampling, dan kita akan membuat filter functionnya seperti apa. Jadi kita lanjut aja langsung ke sini, kita enter aja dari sini, enter. Kita akan buat distance np range len al signal tutup. Kita akan buat tutupan lagi, kita akan buat tulisan sp dengan al signal, terus tekan tulis titik copy lagi, dan kita akan membuat lagi sampling. Sekarang kita dengan samplingnya itu dx sama dengan 1.0 buat samplingnya. Nilainya kita kasih nilai eh, standarnya fs dengan 1/dx. Kita akan buat filter function juga di sini. Ya, kita akan buat filter functionnya seperti ini. eh, Dev butter. Nah, ini nilai sama seperti di video sebelumnya sebenarnya. Jadi untuk mempercepat kita akan copy aja karena ini nilai sama memang seperti sebelumnya, sama seperti sini. Dan filteringnya pun sama, salin ya. Nah, ini kita sudah filter order. Kita lihat lagi sekarang untuk nilai SNR. Nah, nilai SNR ini juga sebenarnya sama, bisa diubah-ubah. Karena emang ini codingannya sama seperti di video sebelumnya. Menjelaskannya juga sama. Jadi kita akan lakukan langsung saja di sini. Nilai-nilainya, so kita plot flex example. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya. Kayak kita akan membuat ticknya aja. Nah, fungsinya tadi itu kita pakai def baterai pas itu menghilangkan tren regional yang menentukan anomali lokal. Nah, sama juga yang kalau Butterlow pas itu menghilangkan frekuensi tinggi dan mengurangi noise acak membuat kurva lebih halus. Sedangkan band pass hanya mempertahankan frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi terlalu rendah dan terlalu tinggi sekaligus. Dan kita akan membuat proses filteringnya. Nah, kalau fungsi SNR itu menghitung kualitas hasil filter. Dan untuk noise power itu energi noise yang dibuang, dan di sini semuanya kita akan membuat figur langsung jadinya. Bisa kita mengetik ini, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, lanjut berikutnya. Kita akan buat fix, datanya itu fix. Kita akan ngeploat fix fix koma AX PLT, dan kita akan lihat fix sub plots, plotsnya seperti apa dengan gambar, dan 104,1 fix size juga kita tulis sama dengan 15,12. Kita tutup lagi pakai koma, dan kita akan buat share share X sama dengan true, dan kita akan membuat penutupnya original. Lanjut kita akan original lah. Nah, ini sama setnya sama seperti video sebelumnya juga. Kita akan set di sini ngeplot ngeplot. Sepertinya nggak jauh beda kalau yang ngeplot ini. Pakai saya salin aja karena datanya sama yang seperti video sebelumnya. Saya ngeplot seperti ini. Jika udah semua, eh, kita akan running dan lihat hasil gambar seperti apa.
Ntar nih kita running. Oh, ada error di sini. M research. Kita cari dulu errornya ya. Ada kesalahan di sini. M research. Research. M research. Oke, ini ada kesalahan. Kita copy ulang aja ya di sini. Sepertinya ada kesalahan di sininya. Tulisannya. Oke. Nah, kita tulis ulang lagi aja. Oke, seperti ini. Dan M research and level. Sepertinya ada pattern levelnya. Oke, kita akan if if oh ya ini juga kurang maju. RF Indal juga ini kurang maju. Retron NP pun belum maju. Oke, kita akan coba lagi. Oke, ini tadi kita sudah coba-coba. Tadi memang ada sedikit kendala. Coba kita run hasilnya. Oke, kita dibacain gitu sih jumlah file ID ada 10. Ada reading data ID R11, R11, EMA01, EMA03, EMA03 sampai EMA11. Jadi di sini kita lihat ada original nilainya. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu nilai-nilainya. Jadi, eh, grafik original ini adalah grafik pertama menunjukkan data ZX asli yang diekstrak dari seluruh file EDI kelompok 27. Kurva masih mengandung seluruh komponen sinyal, baik informasi geologi yang diinginkan maupun noise pengukuran. Karena belum difilter, jadi seperti ini. Jangan kalau yang grafik low pass kita bisa lihat nilainya kecil, kita harus perbaiki, kita harus sesuaikan. Nah, itu kita coba ubah di sini nilainya. Sedangkan yang high pass ini nilainya jelek banget karena trennya itu datanya hilang dan yang tersisa adalah variasi cepat atau anomali lokal. Mengapa? Karena ya file high pass ini menghilangkan frekuensi rendahnya jadi seperti itu. Sedangkan kalau yang band pass kalau kita lihat itu dia membuang frekuensi rendah dan tinggi jadi nggak mengambil tengahnya jadi melakukan dua cut off. Dan kalau dari gambar kita lihat band pass ini bisa menyimbangkan tren dan noise sedangkan high pass ini kita lihat ada kekurangannya. Ini kita cek. Kita akan ganti-ganti saja eh, nilai-nilai di sininya. Hmm, kita bisa ubah di sininya. Nah, kita ubah di sini. Misal low passnya tadi sudah bagus, high pass yang kita ubah. Nah, high pass mengambil nilai yang besar, kita ubah aja ke 0,14. Mungkin ada perubahan. Kita lihat lebih mengecil 0,39, tidak terlalu seperti tadi jelek angkanya. Kita ubah lagi aja di sini nilainya yaitu 0,16. Kita lihat di sini lebih mendekati lagi 0, minus 0,37. Kita ubah lagi 0,18. Nah, ini lebih mendekat lagi. Berarti ini berpengaruh kalau kita nilai, kita tingkatin nilai dari cut off ya. Itu membuat perubahan nilai. Tuh, 0 minus 0,27. Lebih mendekati eh, bagus dan lebih menjauh dari noise-nya. Coba kita lihat 40, kita pakai 0,40. Kita coba. Kita lihat, nah sudah positif trennya 0,04. Berarti semakin tinggi kita menggunakan cut off high pass ya, itu semakin bagus datanya. Kita pakai 70. Kita lihat perbandingannya itu lebih sudah mulai lebih aware dan sudah mulai lebih sama nilainya. Kalau kita lihat, coba kita ubah lagi 90 misalnya. Nah, kita lihat dia sudah mulai lebih naik pelan-pelan. Berarti ini ada pengaruhnya. Berarti ada sebuah perbedaan nilai yang jelas dan mungkin konkret dan bagus. Oke, bisa kita lanjut lagi untuk nilai movingnya.
moving juga sama seperti di video SP saya, itu tidak ada banyak perbedaan. Mungkin kalau yang ini kita langsung masuk ke sini aja untuk mempermudah, karena sama kita langsung import aja di sini folder sampai di bagian functionnya, karena sama. Kita coba di sini. Bisa salin aja, karena memang sama seperti sebelumnya. Jadi untuk mempercepat waktu saja, saran dulu. Kita baru ini kita ekstrak data, kita tulis manual signal sama dengan eh, kita tulis for file in, kita memanggil data ID-nya kembali sama seperti di dengan cara menggunakan filter. Kita akan memanggil ID-nya terlebih dahulu dan kita tulis with open uh, file, koma, dan itu pakai layer dan error kita tulis ignore lagi, terus kita tulis ini as f, kita teks, kita lanjutin ke bawahnya teks, kita enter, kita tab teks sama dengan f read, masukin nilainya. Jadi kita gunakan ROX agar kurvanya lebih halus dan lebih bagus. Kita masukin di sini, kita enter lagi. Status data, uh, data, kita tulis sama dengan extract block. Uh, Kita akan tulis teks, koma, daerah OXE-nya kita tulis. Di sini kita akan masukin nilai ininya. Dan kita akan tulis if uh, if data is not non, terus kita keluarin lagi, kita enter lagi signal extend data, kita akan tulis signal NP array juga, signal uh, sama dengan NP titik array signal. Kita lanjut lagi, kita akan lanjut aksis ya, yaitu XNP range line-nya kita akan masukin di sini untuk menampilkan nilai aksisnya nantinya. Jadi X sama dengan NP titik range, itu nanti range itu nanti kita akan munculkan nilai-nilainya perlahan, sama dengan kita akan masukin NP titik eh, range. Range-nya itu berarti dari nilai jumlah data file ID-nya dan jumlah filenya sendiri. Jadi ada jumlah filenya kan kita lihat di atas ini. Kalau kita lihat itu ada sekitar jumlahnya itu 10 data, dan total datanya ini ada 10 file ID dan ada total data 610. Jadi di sini kita akan membuat nilai-nilainya seperti di sini itu akan muncul. Jadi kita akan lakukan lagi eh range-nya berapa, len signal dua kali, kita SP sama dengan signal, dan kita akan membuat print. Ini karena data sama, kita salin aja. Jadi untuk mempercepat waktunya kita salin nilai printnya. Dan kita akan melakukan before smoothingnya seperti apa di sini. Oke, kita enter. Terus kita buat before smoothingnya itu kita akan ngeplot figure seperti apa aja. Ini sama seperti yang di atas. Jadi akan saya lakukan salin karena sama seperti data SP sebelumnya. Saya melakukan hal yang sama. Eh, Oke, saya itu kita akan coba run. Oke, kita lanjutin saja karena ada error di sini. Dan jadi error itu ada di if data is not known. Habis itu kita harus cek terlebih dahulu
nilai errornya di mana dan eh, kita karena di sini error tuh di if data, jadi kita cek cell in 29 di line 16. Line 16. Nah, di sini ada baca if data is not known, ada di situ errornya berarti kita harus ubah dulu. Eh, nah, di sini kita lihat di sini if data itu harus pakai titik dua, jadi error. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu benar yang sesuai jumlah file ada 10 dan jumlah datanya ada 610. Di sini kita akan melakukan smoothing yang baik dan benar. Dan kita bisa melihat di sini Windows CC 40 itu eh, ada banyak perubahan. Kita bisa ubah-ubah. Kenapa? Di sini kita tanya dulu, eh, kenapa kita harus tahu kenapa Windows 40 ini lebih mulus nilainya, lebih lebih bagus, tapi tidak sesuai atau over smoothing karena terlalu besar. Oke, kita lihat nilainya. Jadi kalau kita lihat tuh di garis abu-abu itu kan ada data resistance asli. Sedangkan yang garis merahnya symbol movingnya seperti apa. Kalau kita lihat tuh pada data asli itu kan banyak peaknya yang sangat tajam. Ya sekitar 120, 90, 300, 430, 490, 550. Itu kalau kita lihat, kalau kita setelah melakukan Windows itu, puncak-puncak tajamnya itu hampir hilang. Dan kurva menjadi lebih halus. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah eh, kita tidak tahu data mana yang eh, asli dan data lokal yang ikut hilang itu yang mana karena itu kurvanya jadi terlihat halus. Nah, menurut saya hal yang bagus adalah memakai Windows 10. Kita ubah terlebih dahulu Windows 10. Kita lihat di Windows 10, kalau kita pakai Windows 10, packingannya lebih rapi, masih cukup halus dan puncak anomali masih terlihat jelas dan detail lokal masih bisa dipertahankan, tidak terlalu banyak informasi yang hilang. Jadi menurut saya memakai Windows 10 ini lebih baik daripada memakai Windows 40 jika dilihat dari datanya karena lebih oke dan juga kita tidak over smoothing. Jika kita memakai nilai yang Windows 20, kita lihat perbandingannya. Nah, kalau memakai Windows 20, kita bisa lihat di sebelah kiri di 0 sampai sekitar 50 itu, datanya itu lebih halus dan tidak berantakan. Itu dikarenakan Windows 20 itu menghasilkan keseimbangan antara reduksi dan noise dan preservasi anomali. Dan jadi kurva menjadi lebih halus dan dibandingkan Windows 10. Namun masih mampu mempertahankan variasi utama pada data resivitas gitu. Jadi semakin besar itu bukan berarti semakin bagus datanya, tapi bisa menjadi oversmoothing yang berlebihan. Mungkin dari saya cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah dan salah penyampaian dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.